Kami mau beribadah, kami mau mengangkat suara kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik. Kami mau berikan pada Tuhan, karena kami tahu tidak ada tempat lain yang terindah selain ada di hadirat-Mu. Hadirat-Mu adalah tempat yang terindah, yang paling menyenangkan dalam hidup kami. Dan hanya satu kerinduan kami, untuk kami tinggal dekat dengan Engkau. Roh Kudus, beracaralah secara leluasa. Kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap memuji Tuhan, dengan saya katakan, amin. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Oh, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berapa banyak kau rindu? Mari sama-sama naikkan pujian. Tuhan hadir di bait kudusnya. Oh, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, menuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi hidupku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan, Kau yang percaya. Hadirat-Mu memenuhiku. Yes. Hadirat-Mu penuhi bait-Mu. Menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan, dan ku tersungkur. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari ambil waktu sejenak, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Sebab tidak ada tempat terbaik selain ada di hadirat-Mu. Sembah, sembah. Kaulah segalanya bagi kami. Tidak ada tempat terbaik dalam hidup kami ya Tuhan, selain kami ada tinggal di hadirat-Mu. Engkau tempat teraman, Engkau tempat persembunyian kami. Karena kaya lama ya sia, karena lama ya kaya. Atas puji-pujian kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia ada di tempat ini. Dia ada di sini. Dia mengerti hatimu. Dia melihat engkau. Apapun pergumulanmu saat ini, Dia mengerti. Dia tahu.
naikkan sembah, naikkan puji. Kami menghormati-Mu ya Tuhan. Kami menghormati-Mu Roh Kudus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, sambutlah. We praise your name. Tanganmu di hadapannya, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari bangkit berdiri, mari sambut Yesus. Sambutlah Yesus. Ku tinggikan, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Ku sembah. Haleluya. Sekali lagi umat Tuhan lebih sungguh katakan. Bagi
tempat maha tinggi. Kalau air mata kami mengalir pagi hari ini Tuhan, bukan karena kami mengingat permasalahan kami, tapi karena kami mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami lulukan dalam hidup kami. Kami siap melompat buat Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang siap memuji Tuhan dengan saya katakan, amin, haleluya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Di hadapan kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama, say. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkah. Dia baik, amin. Haleluya. Di dalam hidup, sama-sama buat Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, ya Yesus baik. Ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik bagiku. Stop dulu. Berapa banyak engkau mengalami kebaikan Tuhan? Kita berkata Tuhan Yesus baik gak cuma waktu kita ditolong, amin. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat jempolnya. Resta boleh dibantu pakai konga ya. Engkau baik, amin. Teramat baik. Oh buat Tuhan, Engkau baik. Dia baik, teramat baik. Yesus baik. Haleluya. Dia Tuhan yang baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik bagiku. Teramat baik. Haleluya. Ya gunung batu, kota benteng kita. Amin. Katakan. Kau gunung batuku. Amin. Amin. Kau keselamatanku dan Kau
yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Tak berulang pada sungguh salah memuja Engkau Tuhan yang benar. Percaya, katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Oh, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Ini yang harus kita percaya, katakan. Di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Percaya, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, oh namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar. Angkat tinggi tangan-Mu dua-dua di hadapan Tuhan. Semuanya, belum semuanya. Angkat tinggi tangan-Mu di hadapan Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Sama-sama, Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau luar biasa. Kau Alfa dan Omega, tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Yang mengasihiku,
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana. Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama katakan, Kaulah segalanya, segalanya Dalam hidup ya Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, Itu bagianku, Kaulah yang kupandang. yang kupandang Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena pemeliharaanmu, sehingga pada malam hari ini kami dapat bersama-sama untuk memuji, besarkan dan muliakan nama Engkau. Satu kerinduan kami Tuhan, untuk bersama-sama menikmati firman yang daripada-Mu. Sucikan, kuduskan setiap jemaat-Mu, berikan hati dan pikiran yang daripada-Mu. Begitu pula hamba-Mu ya Tuhan, layakkan kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkehendak dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu pada setiap jemaat-Mu, dan firman boleh tertanam dalam setiap hati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam doa malam, dan kali ini saya menyambung tema beberapa minggu yang lalu yang telah saya sampaikan, yaitu siapkah Anda menjadi murid Kristus. Dan kali ini saya akan menyampaikan dengan tema menjadi murid berstandar Kristus. Karena tempo hari saya sampaikan bagaimana kita ini menjadi murid Tuhan Yesus, apa yang harus dikuasai, apa yang harus dimiliki. Nah, dan tentunya saya sampaikan di sana secara global bahwa murid Yesus dikatakan lulus itu kalau mencapai kompetensi berstandar Kristus. Berbicara tentang murid, saya menjadi ingat
ketika masa kecil saya sekolah SD itu umur 5 tahun. Yang pada waktu itu sebetulnya belum layak untuk menjadi murid. Tapi ketika saya melihat kakak saya sudah sekolah dan saya pengen rindu sekolah, pengen melihat bahwa sekolah itu luar biasa, menjadi murid itu luar biasa. Saya merengek meminta kepada orang tua saya untuk menjadi murid. Karena melihat bahwa saya masih kecil, orang tua saya melarang. Tetapi puji Tuhan, karena ada guru yang dekat rumah kami, melihat peristiwa itu. Dan ibu guru ini menceritakan, sudah tidak apa-apa kalau memang menjadi murid, besok sekolah sama ibu guru. Singkat cerita, saya usia 5 tahun dititipkan kepada ibu guru. Ibu guru yang mengajak saya bersekolah. Dengan bangga karena saya diajak oleh ibu guru ini, semangat sekali saya mengikuti untuk menjadi murid. Esokan hari ketika jatuh harinya untuk bersekolah, saya sudah siap untuk mengikuti menjadi murid itu. Kakak saya masih berlambat-lambat, saya sudah siap karena keinginan saya sendiri untuk menjadi murid. Dan tepat jam 7 kurang 15 menit, ibu guru sudah datang menyamperin saya. Karena kebetulan sekolah saya juga tidak terlalu jauh, dan sekolah saya harus berjalan kaki. Karena niat saya senang, saya dijemput oleh ibu guru, kemudian saya berangkat sekolah untuk melaksanakan pendidikan. Singkat cerita, setiap hari saya dijemput oleh ibu guru ini dan saya mengikuti pelajaran dengan baik. 1 tahun kemudian tiba saatnya kenaikan kelas. Saya yang sedianya dititipkan oleh ibu saya kepada ibu guru, kalau bahasa Jawanya itu cuman elok-elok bawang. Cuma ikut-ikutan biar permintaannya ini tidak mengganggu terus di rumah. Ternyata ibu guru itu melihat sesuatu yang lain. Bahwa ketika saya mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, nilai saya memenuhi persyaratan untuk menaikkan kelas. Dan ibu guru ini dengan berbaik hati menaikkan kelas saya. Tahun berikutnya menjadi kelas 2, saya mengikuti lagi dengan baik. Dengan baik. Karena saya mengikuti, karena kemauan saya sendiri, saya mengikuti pembelajaran itu dengan sungguh-sungguh. Kelas 3 naik lagi. Nah, tiba di kelas 4, tidak tahu kenapa, akhirnya saya menyelip kakak saya. Kakak saya tertinggal, saya naik terus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, karena semangatnya itulah, sehingga ibu guru melihat bagaimana proses pembelajarannya dengan baik, walaupun saya ini sebetulnya belum saatnya untuk menjadi murid. Apalagi kalau sekarang itu harus diikutkan PAUD dulu. Saya tidak melalui PAUD, saya tidak melalui TK. Saya langsung jenjang SD dan dibawa oleh ibu guru itu sendiri. Puji Tuhan luar biasa. Sampai kelas 6 semua diceritakan oleh ibu guru ini bahasa mengikuti dengan sungguh-sungguh dan memiliki reputasi murid yang baik. Haleluya. Ini sekilas flashback karena saya berbicara tentang murid ini. Begitu penting menjadi pemuritan, apalagi di dalam gereja. Saya juga ingat kepada Tuhan Yesus ketika memilih murid-muridnya. 12 murid ini, kalau saya membaca di dalam firman Tuhan, Yesus memilih murid-muridnya dengan sangat teliti dan sangat jeli, satu persatu. Sehingga menemukan 12 murid itu. Kebahagiaan seseorang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, dikatakan engkau sekarang tidak menjadi penjala manusia, tidak menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Ini salah satu statement yang disampaikan Tuhan Yesus kepada salah satu muridnya untuk
mengikuti Tuhan Yesus. Sama seperti ketika saya yang belum saatnya menjadi murid usia 5 tahun dijemput oleh ibu guru. Senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa, dengan bangga. Toleh kanan kiri. Nah, sementara murid yang lain masih diantar oleh orang tuanya. Di dalam perkenalan di kelas, untuk supaya dikenal semuanya, saya ditenteng oleh ibu guru, dikenalkan. Inilah luar biasanya seorang murid yang dibawa oleh ibu guru. Sama 12 murid itu juga demikian, satu persatu dipilih. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa kriteria-kriteria menjadi murid itu hasil akhirnya adalah murid secara umum dinyatakan lulus dan lanjut ke jenjang lebih tinggi setelah memenuhi nilai KKM, kriteria ketuntasan minimum yang ditentukan oleh sekolah. Nah ini kesimpulan terakhir dari khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Sehingga murid secara umum itu dinyatakan lulus kalau memenuhi KKM. Nah ini murid persilatan. Ya, saya jadi kalau ngomongkan persilatan jadi ingat Kung Fu Kid. Anak kulit hitam yang pindah ke Cina kemudian menjadi menjadi murid. Menjadi persilatan kok murid ya. Pengen menjadi ahli silat. Pada waktu itu saya lihat gurunya adalah Jackie Chan. Bagaimana Jackie Chan menerima murid kulit hitam ini sampai ada proses luar biasa. Yang saya paling ingat itu untuk proses pertama kali disuruh menaruh bajunya di dalam satu cantolan begitu. Proses masih salah, ulangi lagi. Proses masih salah, ulangi. Sampai beberapa kali. Sampai akhirnya karena anak kulit hitam ini bertekun untuk menjalankan perintahnya sang guru yaitu Jackie Chan itu, maka diterimalah menjadi murid. Sampai suatu pertandingan dengan luar biasa, maka murid kulit hitam ini menang. Nah, tetapi saya sampaikan bahwa murid persilatan dinyatakan siap turun gunung setelah ilmunya hampir menyamai sama dengan gurunya. Nah ini kalau secara umum harus memenuhi KKM. Kalau guru persilatan secara umum hampir sama dengan gurunya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau menjadi murid Kristus itu? Nah, saya nyatakan bahwa ketika menjadi murid Kristus dinyatakan benar-benar sebagai murid setelah memenuhi standar Kristus. Standar Kristus. Jadi standarnya adalah, ukurannya adalah Yesus Kristus ketika hidup di dalam dunia ini. Nah, bagaimana standar Kristus ini? Mari kita baca di dalam Matius 28. Ini sebagai amanat yang agung, yang juga sebagai dasar khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Ya. Matius 28 ayat 18-20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang saya kasih warna merah itu telah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Di mana poin yang pertama, sebelum Yesus menyatakan untuk memberikan amanat agung ini, segala kuasa baik di surga dan bumi sudah dikuasai oleh guru ini. Dikuasai oleh Yesus. Maka muncullah perintah yang namanya jadikan semua bangsa menjadi murid. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, satu proses yang harus didikan adalah murid itu. Kemudian sebagai murid harus menerima pengajaran. Nah, yang saya kasih warna biru, itu adalah standar yang ditentukan oleh Kristus
untuk setiap murid-murid Kristus. Mari kita satu persatu kita kupas apa standar itu. Ya. Jadi murid Kristus itu memenuhi di dalam Matius 28 yaitu sebagai amanat agung. Yang pertama adalah ketika selesai menjadi murid ini, memahami menjadi murid, standarnya harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang 20 harus melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah disertai Tuhan. Jadi kalau levelnya murid Kristus itu bukan sekedar mengenal. Ini banyak pengkhotbah itu menyampaikan bahwa setiap jemaat harus mengenal Kristus baik secara pribadi maupun luar dalam, lebih intim kepada Yesus, mengenal Yesus. Nah, kalau standar Kristus tidak cukup mengenal Kristus. Tetapi standarnya adalah disertai oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengenal Kristus, tetapi tidak disertai oleh Kristus. Oke, puji Tuhan. Jadi 3 hal ini yang menjadikan standar murid Kristus. Nah, yang pertama, standar pertama. Jadi supaya murid ini tadi bisa benar-benar menjadi murid sejati, murid dikatakan murid Kristus, yang pertama ini adalah siap dibaptis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sudah melihat beberapa gereja ya, cukup banyaklah mengamati dan sebagainya. Bagaimana seorang jemaat itu dibaptis. Ada yang melakukan katekisasi, pendewasaan, ada yang melakukan konseling terlebih dahulu. Ya. Nah, ini satu proses yang tentunya masing-masing gereja mempunyai cara yang berbeda-beda. Dan ini semua sudah dijalankan, saya percaya. Dan kalau ada jemaat yang belum dibaptis, nah, berarti kan ini karena akan menjadi standar daripada Kristus. Jadi setiap jemaat harus menjadi murid. Itu wajib hukumnya. Maka nanti ini seharusnya gereja-gereja buka kelas pemuritan. Tidak perlu tidak peduli anak kecil dan buka pemuritan sehingga apa? Pejabat-pejabat gereja ini mempunyai pekerjaan yang benar-benar luar biasa. Memuridkan ada usia PAUD, ya, usia dini 1 sampai 5 tahun, 5 tahun, 7 tahun, terus diurut. Ya, ini akan menjadi sangat persiapkan untuk menjadi murid itu sendiri. Nah, ketika standar Kristus, maka murid harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini tidak menyimpang dari amanat agung itu. Nah, kenapa harus dibaptis? Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 8, ayat yang ke-37. Ini adalah Filipus, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya kepada Kristus adalah anak Allah. Nah, sebelumnya ayat yang 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air, lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Singkat ceritanya, ini ada seorang sida-sida bersama Filipus. Nah, karena mendengar cerita Filipus, ini baru mendengar ceritanya, itu sudah pengen dibaptis ketika melihat air. Nah, kalau tadi sudah saya awali, beberapa gereja melakukan cara tersendiri-sendiri, ada yang katekisasi, ada yang konseling. Nah, ini Filipus ini sambil jalan memberitahu sida-sida ini sudah jatuh hati, pengen dibaptis. Dan Filipus tanya, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini loh. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah percaya dengan segenap hati. Kuncinya itu. Ya. Jadi kalau pengen menjadi murid Yesus ini harus dibaptis
Dan syarat dibaptis itu adalah percaya yang pertama. Sama seperti sida-sida ini. Maka kata Filipus boleh. Ya. Tetapi seharusnya ada proses berikutnya. Jangan asal, ya wes aku percaya. Nah, karena ini maaf, banyak jemaat yang jatuh setelah dibaptis. Banyak jemaat yang kembali ke kehidupannya semula karena benar-benar tidak mengalami proses, tidak memahami, sehingga tidak siap menjadi murid Kristus ini. Ada yang gara-gara karena sudah jatuh cinta kepada anak yang ada di gereja. Nah, dikenalkanlah gereja 1-2 kali, kemudian minta dibaptis karena segera menikah. Konselingnya pun buru-buru. Karena apa? Ya supaya bisa menikah. Dibaptislah mereka. Ternyata begitu diamati kehidupan kekristenan ini, ya. Nanti kalau nikah itu cuman sekali saja ya, nggak boleh. Mulai bingung, bimbang. Waduh. Akhirnya anak yang sudah dibaptis ini membatalkan. Mereka tidak mau ke gereja, mereka putus dengan pacarnya. Nah, ini banyak yang terjadi. Ini salah satu contoh kalau hanya percaya. Ya, walaupun iman orang Kristen itu percaya sebelum melihat. Nah, tetapi ini jangan menjadikan acuan. Untuk siap dibaptis itu, maka Gereja Bethel Indonesia mensyaratkan minimal 12 tahun. Kenapa? Kalau 12 tahun itu sudah bisa diberi pengertian. Kalau sebelum 12 tahun itu namanya penyerahan anak. Tidak ada tuntutan, tidak ada kewajiban. Tetapi ketika sudah dibaptis, dan baptisan di Gereja Bethel adalah baptisan selam yang ditenggelamkan seluruh tubuh, mengalami suatu kematian bersama-sama Kristus. Nah, proses berikutnya ya supaya genap, sebelum dibaptis, setelah percaya dengan segenap hati, yang kedua adalah pertobatan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada 2 poin yang harus dipenuhi sebelum dibaptis. Yang pertama adalah bertobat. Artinya bertobat itu adalah berbalik 180 derajat. Bukan 360 derajat ya. 180 derajat. Ya. Karena balik 360 derajat itu balik lagi ke kehidupan semula. Kalau 180 derajat itu berbalik. Ya. Jadi kalau biasanya mencuri tidak mencuri lagi. Kalau biasanya rasan-rasan, biasanya memfitnah itu sudah tidak digunakan lagi. Ya, yang biasanya menipu ya tidak menipu lagi. Ini berbalik dan bertobat itu tadi. Sehingga bertobat adalah berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru 180 derajat. Itu yang berikutnya. Jadi percaya kemudian bertobat. Setelah bertobat itu harus menerima pengampunan. Ya. Jadi harus diampuni. Kalau di dalam Katolik itu ada pengakuan dosa. Ya, kalau di kita ini ya wis pokok ngaku dewek lah di kamarmu, di rumahmu ngaku dewek. Kalau di gereja Katolik ada satu bilik khusus gitu, kemudian mengaku dosa. Ya, kemudian romonya mendoakan di situ. Nah, disitulah pengakuan dosa dan itu dilakukan beberapa kali. Pengampunan dosa dilakukan setiap kali. Nah ini, jadi percaya, pertobatan, kemudian ada pengampunan. Nah ini yang tahu pribadi lepas pribadi. Kemudian berikutnya adalah ini, yang terpenting adalah mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini terus terang ini, saya sampaikan ini kenapa? Karena banyak jemaat itu yang malu mengakui. Ya, saya satu saat pergi ke pujasera yang banyak begitu, ya.
Kemudian ada, saya lihat orang apa itu, berkalung salib panjang begini, pesan makanan setelah duduk di tempat makanannya itu. Nah, tengok kiri kanan, rupanya saya amati malu untuk berdoa. Malu mengaku Yesus sebagai Tuhan untuk berdoa itu. Nah, tapi saya percaya di jemaat Gereja Bethel Bethlehem ini tidak ada. Dan mungkin di tempat lain saya ingatkan kalau terjadi seperti itu kembali lagi bertobatlah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Karena ini penting, mengaku dengan mulutmu. Jadi ketika kita dibaptis, kalau belum mengaku Yesus sebagai Tuhan, tanyain dulu. Ya, jangan hanya di konseling udah ngerti. Nah, ini penting. Kita buka di dalam Roma 10. Jadi dasarnya itu ada. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Ya, kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini loh, selamat dunia dan akhirat. Nah, kuncinya hanya satu, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Jangan malu-malu. Ini sudah disampaikan firman Tuhan ini beribu-ribu tahun yang lalu disampaikan, ya. Jadi ini saya sampaikan supaya hari ini jemaat itu jelas. Jadi kompetensi yang harus dikuasai untuk benar-benar murid berstandar Kristus harus dibaptis. Sebelum dibaptis, satu harus percaya, harus bertobat, harus mengalami pengampunan dosa dan mengaku dengan mulutmu. Ini saya tulis ini, mengaku dengan mulutmu. Kan kadang-kadang hanya ditulis mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya. Dalam hati. Umi, kalau orang Jawa ini umi, ya. Tidak, kalau ini mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Saya ingat peristiwa di Ambon beberapa tahun yang lalu ketika terjadi konflik. Ada seorang anak kecil sebelum ditebas pakai pedang, dia mengatakan, apakah kamu masih percaya Yesus Kristus? Beta Laskar Kristus. Tanyain lagi, kamu percaya Yesus Kristus? Beta Laskar Kristus. Sampai akhirnya ditebas. Nah, saya ketika melihat video itu, saya terharu. Anak kecil ini luar biasa. Nah, ini loh. Yang harus kita lakukan, tidak perlu malu. Saya berkali-kali mengatakan, hidup di dunia ini seperti rumput, sebentar berkembang kemudian layu. Singkat sekali. Nah, puji Tuhan, itu sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir dibaptis itu adalah menjadi tanda lahir baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lahir baru itu adalah semua kehidupan yang lama, yang jelek-jelek, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu harus diperbarui. Jering. Ya, kemudian hidup baru. Yang lama ditinggalkan. Nah, ini yang pertama, satu proses untuk menjadi murid yang berstandar Kristus. Yang pertama harus dibaptis. Jangan ketika dibaptis buru-buru. Tadi sudah saya awali dengan banyak yang karena jatuh cinta dengan anak murid Kristus, kemudian buru-buru pengen dibaptis, ketika di perjalanan menyerah. Karena sebagai murid Kristus ini bukan hanya janji-janji tentang kekayaan kemakmuran, tetapi murid Kristus harus berani menerima, memikul salib Kristus. Ya, kalau teman-teman Katolik itu biasa ada jalan untuk napak tilas tentang bagaimana Yesus disalib itu. Nah, bagaimana merasakan memanggul salib yang mungkin beratnya 50 kilo atau berapa gitu salibnya dipikul. Nah, itu dijalani ritual demikian ini supaya bisa jelas di dalam interpretasinya. Nah, jadi menjadi tidak mudah
Tuhan tidak menjanjikan ketika seseorang menjadi Kristen, seseorang menjadi murid Kristus, kemudian tiba-tiba jreng, hidupnya enak. Tidak. Justru ketika menjadi murid Kristus, banyak kesaksian para pendeta yang menjadi pendeta ini jatuh, mulai dulu pengusaha luar biasa, jatuh, drop. Nah, baru perlahan-lahan kehidupannya mulai naik lagi, diberkati Tuhan lagi. Itu banyak. Banyak juga yang tetap aja. Ya, ketika mengikut Yesus tambah parah. Nah, di situ masing-masing memiliki ujian yang berbeda-beda. Nah, puji Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, dari Matius, dari apa itu? Matius 28 ayat yang amanat yang agung tadi. Matius 28 ayat yang ke-20. Yaitu melakukan perintah Tuhan. Ya. Jadi yang 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini. Jadi yang kedua, syaratnya sebagai murid yang berstandar Kristus itu harus melakukan apa? Perintah Tuhan. Saya hanya mengambil hukum yang utama dan terutama, yaitu di Matius 22 ayat 37 ini. Karena ini sekali lagi ini standar. Standar itu artinya KKM kalau di sekolah itu ketuntasan minimum yang harus dipenuhi. Nah, ini standarnya ini saya ambil hanya ada 2 perintah yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian ayat 38 dikatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita siap menjadi murid Kristus itu kita harus melakukan perintah. Enak kalimatnya melakukan perintah Tuhan. Nah, apa perintahnya? Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Bagaimana caranya? Ya kita ibadah, Pak. Ibadah, saya rajin setiap minggu dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang namanya ibadah itu tidak hanya hari Minggu saja, atau seperti kita pada saat ini doa malam begini saja, tidak. Ini hanya pertemuan ibadah. Ibadah yang sesungguhnya itu adalah dilakukan setiap hari, setiap saat. Jangan keliru loh ya. Jadi seringkali kemana? Ibadah. Memang benar ibadah. Tetapi ibadah itu sendiri bukan hanya pada hari Minggu. Nah, ibadah itu harus dilakukan setiap hari. Hari Minggu itu apa? Hari Minggu itu adalah pertemuan ibadah. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan engkau meninggalkan pertemuan ibadah. Tetapi ibadah itu sesungguhnya adalah bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan setiap hari. Melalui doa setiap hari, mendoakan orang yang sakit, memelihara orang tua dengan baik. Walaupun orang tuanya, mertuanya cerewet. Kalau cerewet ya jangan diracun saja, Pak. Nah, jangan. Karena ini adalah bentuk ibadah. Ketika kita bisa melayani saudara kita bisa melayani orang tua kita bisa melayani orang tua kita dengan baik. Ini sudah melayani itu Tuhan dengan segenap hati. Oleh karena itu, ya ini kalau kita ngomong-ngomongin kehidupan nyata banyak yang tidak mau tinggal serumah dengan mertuanya, padahal mertuanya sudah tua, sendirian lagi. Ya. Karena apa? Karena orangnya cerewet, selalu koreksi ini, itu, dan sebagainya. Saya nggak tahan, telinga saya nggak kuat. Kalau saya nanti bersama-sama beliaunya, saya selalu marah. Suaminya nggak tega karena melihat istrinya demikian. Nah, kalau ada jemaat di sini, mulai bertobatlah. Ya, bertobatlah.
Karena itu mungkin sebagian dari ujianmu untuk menjalankan perintah Tuhan ini. Ya. Jadi perintah Tuhan itu harus kita lakukan dengan segenap hati. Kalau enggak, kita tidak menjadi murid yang berstandar Kristus. Dan untuk menjadi anak-anak Allah ini jauh jangkauannya. Nah, kita harus menjadi proses itu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, totalitas. Ya, maaf sekali. Seringkali saya nggak tahu zaman sekarang ini kalau buka Alkitab pakai HP, ya. Kalau Pak Pendeta sudah menyampaikan khotbah, semua buka HP. Tapi secara jujur, nggak tahu itu yang dibuka firman atau medsos. Ya. Kalau pengkhotbahnya sudah terlalu lama, itu sudah gelisah, kakinya udah diketuk-ketuk sambil jempolnya ini enggak tahu apa yang ini. Sehingga habis waktunya. Nah, ini betul-betul dibutuhkan kejujuran ini untuk menyatakan ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apakah engkau sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Nah, kalau masih bukai WhatsApp, masih bukai medsos, nah ini. Jemaat yang dikasih Tuhan bisa menipu Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta yang penting absen, ada puji Tuhan, sehat ya, kolektor per bulan puji Tuhan masuk semua. Nah, itu yang terjadi. Sehingga tidak ada bagaimana pertobatan yang sejati itu melalui dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi itu. Kalau pertemuan ibadahnya 2 jam, ya sudah fokus. Kalau memang hanya untuk buka firman Tuhan, bukalah firman Tuhan. Jangan terganggu oleh ini. Ya, firman Tuhan mengatakan tidak mungkin seseorang itu bertuankan 2 tuan. Kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon berhala. Berhala itu sikapnya tidak perlu bawa patung-patung kemana-mana. Tetapi yang menjadi berhala itu kadang-kadang ya ini, medsos. Ya, kalau ketinggalan bolpen, ketinggalan apa, enggak apa-apa. Ketinggalan dompet enggak apa-apa. Tapi begitu ketinggalan HP, lari pulang untuk segera mengambil HP. Ini menjadi berhala. Nah, karena kalau tidak bijak, ya ini bisa memasukkan kita ke dalam penjara, menjadikan kita lebih berdosa. Nah, inilah. Jadi gereja yang demikian ini seringkali ini yang mengganggu, mamonnya itu, berhalanya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Jadi kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu, lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan jiwa untuk Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk manusia, jangan sekedar untuk ke popularitas dirimu, tetapi lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Ini yang akan menjadi berkat. Kalau kamu melakukan menjadi pendeta karena popularitas, menjadi pendeta karena mencari kehidupan duniawi, bertobatlah. Ya. Tetapi mari kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, banyak gembala, banyak pendeta jatuh karena hal-hal yang demikian. Tugas gembala, tugas pendeta adalah menyiapkan mempelai. Jemaat ini adalah mempelai Kristus. Kita, gembala, hamba Tuhan itu hanya menyiapkan. Ya. Dan perlu diingat, jemaat harus ingat, jemaat adalah mempelai Kristus. Oleh karena itu jangan jatuh cinta kepada yang menyiapkan. Banyak jemaat itu yang demikian. Pokoknya saya kalau yang khotbah Pak itu saya nggak mau. Nggak mau dengar, nggak mau datang. Kalau yang Pak itu, saya seneng. Kalau Pak itu saya ngantuk dan sebagainya. Pokoknya itu selalu nyinggung-nyinggung, nggak enak. Ya. Ini jemaat berarti sudah berselingkuh dengan gembala atau pendetanya. Tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Ya. Apalagi kalau ada
Gembala kemudian masih ditugaskan, kemudian membawa jemaat-jemaatnya kepada untuk memisahkan diri dan sebagainya. Nah, ini juga lebih parah lagi. Tugasnya adalah menyiapkan jemaat sebagai mempelai di sini. Harus memiliki mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Hanya kepada Tuhan, bukan kepada Pak Pendeta atau Pak Gembala. Dan seringkali gembala ini pendeta ini banyak yang jatuh. Pokoknya kalau jemaat yang kaya dilayaninya dengan sepenuh hati. Jam 12 malam panggil datang. Kalau jemaat yang miskin, maaf loh, ini bukan mengeneralisasi, tetapi banyak yang terjadi demikian. Karena ini tidak kembali ke sini. Nah, puji Tuhan. Jadi saya kembali kepada firman Tuhan ini. Mari, baik jemaat, baik hamba Tuhan, baik pendeta maupun gembala, mari kita kembali kepada amanat agung yang diberikan itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Jadi fokus. Ya. Jangan pilih-pilih pendeta, jangan pilih-pilih ini. Tetapi ketika mendengarkan bahwa pendeta itu hari ini saya bertemu, doakan pendetanya memberikan yang terbaik, dan Roh Kudus berkuasa. Ya. Jadi bertobatlah. Karena tujuannya adalah Bapak Ibu jemaat disiapkan untuk mempelai Tuhan. Maka mempelai jangan berselingkuh. Begitu pula pendeta jangan berselingkuh. Berselingkuh itu bukan berarti selingkuh duniawi. Tidak. Tetapi sudah condong atau tidak kepada Tuhan. Tetapi pada pribadi. Ya, maaf sekali lagi ya. Saya sampaikan ini supaya jangan sampai ketika di hari penghakiman Tuhan mengatakan aku tidak kenal kamu. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu yang implementasi yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan totalitas. Nah, yang kedua adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Banyak jemaat, banyak orang di luar sana itu saling menyakiti. Talenta kok talenta menyakiti. Ya, ini kan berat. Ya. Ada di tempat saya itu banyak. Kalau ada jemaat datang gitu dikoreksi, wih delok ento, kelambine, lihaten bajune itu, engko lah gitu, nanti nek melakukannya begini, ada yang datang ke gereja itu begitu. Ya. Dan ini artinya apa? Tidak mengasihi sama manusia, tidak mikir seandainya kamu dikoreksi seperti itu, bagaimana perasaanmu? Ini baru koreksi loh ya, belum hal-hal yang lain, ya masih banyak. Sampai suatu saat ada saya ikut kuliah itu Pak dosennya itu cerita. Dia ditemuin oleh jemaatnya mengatakan begini, Pak Pendeta saya malas ke gereja. Loh kenapa? Karena gereja itu penuh orang-orang munafik. Ya, kumpul dengan orang-orang munafik saya tambah berdosa. Nah, Pak Pendeta ini juga punya hikmat yang luar biasa mengatakan, oh begitu. Ya pasti toh kalau ke gereja itu ya ketemu orang-orang yang munafik. Karena orang ke gereja itu adalah orang berdosa yang bertemu Tuhan Yesus. Kalau pengen ketemu orang sakit ya di rumah sakit. Kalau pengen ketemu pedagang ya di pasar. Jawabannya Pak Pendeta begitu. Nah akhirnya dari situ jemaatnya juga berpikir, oh ya benar ya. Kalau di gereja itu orang-orang munafik, wajar saja. Kalau ada orang munafik di gereja ya diterima saja. Karena besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia yang lain. Jadi jemaat sing dirasani, jemaat sing dilolokne ya aja gampang tersinggung. Jangan mudah putus. Tetapi puji Tuhan, itu adalah cara Tuhan untuk menaikkan level biar KKM, biar memenuhi standar Kristus. Kalau neng gereja itu ayem-ayem ora nek wong usil, waduh ya repot ini. Nilainya flat rata-rata 80. Nah, gurune endi sing pinter ndak kelihatan. Nah, ya. Jadi itu saya sampaikan. Jadi jemaat itu ndak apa-apa. Yang namanya munafik itu ndak apa-apa, tetapi bertobatlah, jangan munafik dipelihara, dijadikan talenta. Ini loh, ya. Banyak kalau kasihlah sama manusia itu banyak. Ya. Tetapi implementasinya, penerapannya tidak mudah. Kita dengan tadi saya katakan sesama jemaat, sesama ini aja belum tentu bisa satu frekuensi. Apalagi melihat kalau di lampu merah ada orang minta-minta, sudah nggak ngasih, ngelokne lagi.
ujik kuat awake ngono mbok aja ngamen, mbok aja anu nyambut gawe. Ya kalau dia bekerja kemudian dapat pekerjaan. Nah, kita kan enggak pernah seperti itu. Apalagi itu enggak memberi, kecuali kalau sudah ceplok memberi ngelok nih, nah itu ya. Nah, ini sudah di dalam hati, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, ya. Haleluya. Jemaat bertobatlah. Oleh karena itu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya sebelum jemaat, sebelum orang-orang yang dikasih Tuhan mengatakan sesuatu, ya mbok dipikir dulu, kok nek balik ke kita sendiri bagaimana. Nah, lebih baik lagi mulut ini satu bisa mengeluarkan perkataan baik, bisa mengeluarkan berkat, dan bisa mengeluarkan perkataan jelek, berkat apa itu? Kutuk. Nah, pilih yang mana? Apakah mengkutuki terus atau memberkati? Kalau saya terus terang pilih memberkati. Karena sama-sama. Ya. Mengutuk itu ya enteng, ya. Memberkati ya enteng. Memberkati cuma ngomong, terima kasih. Satu saat saya ketemu Pak Pendeta, saya katakan, Tuhan berkati Pak Pendeta. Pak Pendeta kok diberkati ya? Loh iya, memangnya pendeta kan perlu juga diberkati oleh jemaat. Ya. Sekali lagi, Gembala jemaat ini perlu. Jemaat mengatakan Tuhan berkati Pak Gembala. Loh itu gaya hidup orang Kristen. Jadi saling memberkati. Tidak lagi gembala ini sudah perlu diberkati. Iku cedek karo sing belum tentu. Amin. Nah, saya katakan demikian. Ya. Pendeta gembala adalah manusia biasa. Perlu dukungan doa jemaat. Ya, Musa ketika melawan orang Mesir juga begitu. Suruh angkat tangan terus berjam-jam ya tidak kuat. Maka butuh penopang. Harun suruh menopang. Nah, kalau lama-lama Harun juga capek ya, jemaatnya menopang semuanya. Nah, kalau jemaat ini terus mengkritik gembalanya, lah lama-lama gembalanya nggak kuat. Kalau ibarat payung gitu sogoi terus ya. Di apa ini? Disogoi. Nah, itu bagaimana? Lama-lama lubang, hujan masuk semua. Payungnya juga nggak bisa memayungi. Nah, ini. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan mulai bertobatlah. Pak Pendeta, Pak Gembala itu juga perlu doa dan perlu dukungan dari jemaat. Gereja itu menjadi besar ketika jemaatnya bersatu, mendoakan. Kalau di dalam kisah para rasul, jemaat mula-mula saling memberi. Ya, itu yang harus dilakukan. Di dalam mengasihi sama manusia ini mulai dari praktek memberi. Tidak usah macam-macam. Memberi itu tidak harus dengan uang. Memberi senyuman. Selamat pagi Pak Gembala. Selamat pagi Ko. Selamat pagi Ci. Gimana sehat? Ini sudah memberi. Nah, jadi jangan berpikir saya ini orang tidak punya mau memberi apa. Ya. Ketika jemaat sudah menulis di dalam lembar-lembar, saya mendoakan Pak Paimin, saya mendoakan Pak Agus, saya mendoakan ini. Tengah malam berdoa, Tuhan tolong Pak Paimin, Tuhan tolong Pak Agus, ini sudah memberi. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Mengasihi sesama manusia itu tidak harus yang tinggi-tinggi. Mulailah dengan apa yang kamu miliki, bukan yang tidak kamu miliki. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Amin. Puji Tuhan. Nah ini, kalau murid sudah berstandar Kristus, ya seperti ini. Setelah dibaptis, menjadi kuat, melakukan perintah Tuhan. Proses ini. Jadi melakukan perintah ini proses mulai dari ibadah, saling memperhatikan satu dengan yang lain, yang sakit didoakan, yang memiliki uang lebih memberikan kepada yang berkekurangan. Terus proses itu ditumbuhkan. Ya. Kalau di gereja ada pelayanan diakonia. Ya. Jadi kalau jemaat sudah mengasihi Tuhan itu sebetulnya perpuluhan itu bukan ukuran. Ukurannya apa? Nek wis mengasihi totalitas itu yo sak duwene pira dikekne nang Tuhan, ndak peduli. Tidak harus 1/10. Karena kalau 1/10 ini saya ini hikmahnya begini Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Kalau 1/10 berarti Tuhan itu hitung-hitungan. Padahal Tuhan itu tidak pernah hitung-hitungan. Pernah Bapak Ibu dihitung, ditagih Tuhan, kamu sudah umur
70 tahun menghirup oksigenku berapa? Kemudian kamu memakai airku berapa? Enggak kan? Enggak. Oleh karena itu kalau sudah benar-benar menjadi murid yang berstandar Kristus, mengasihi Kristus itu totalitas. Nek totalitas sih jangankan kok mek perpuluhan, 10, 90% saya kasihkan Tuhan. Kalau benar-benar mengasihi itu Tuhan, seperti janda miskin itu loh. Ya, yang lain persembahan ini kelitik 2 koin bunyi lagi. Orang lain cuman 2 aja bunyi. Ya mesti bunyi lah, wong itu orang logam. Kalau orang kertas kan gak bunyi, ya jelas. Nah, disinilah. Jadi bukan saya menolak tentang perpuluhan, tetapi hikmat saya itu seperti ini. Jadi pemahaman saya yang saya terima ini, kalau saya totalitas kepada Tuhan ini, saya tidak lagi ngitung berapa sih perpuluhan, enggak. Ya wes saya memiliki, tapi kalau enggak ya standar minimumnya perpuluhan lah. Gampang-gampangannya kayak gajinya 1 juta ya 100.000 lah dikasihkan Tuhan. Tetapi kalau saya mau karena saya sayang sama Tuhan 500.000 saya kasihkan Tuhan. Karena itu adalah benih. Bentuknya benih. Mengembalikan kepada Tuhan itu benih. Ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, banyak jemaat yang berpikiran, oh ngenakno Pak Pendeta nih, ngenakno gereja nih. Ya. Saiki deloken itu. Pak Pendeta nih naik mobil yang bagus-bagus. Iki jemaat naik mikrolet duitnya mek kantongan. Nah ini yang menjadikan jemaat tidak masuk surga, Pak Pendeta nih yo masuk neraka. Karena jemaatnya luwih akeh sing ndongakne. Muga-muga Pak Pendeta kae lah. Begitu jatuh tenan lho lak iya to. Nah, ini akhirnya jemaat dan gereja ini tidak hidup dengan sehat. Murite ora berstandar Kristus, tidak berstandar Kristus. Nah puji Tuhan, kita sudah mulai ada pencerahan ya. Jadi jangan hanya 1/10. 1/10 boleh itu hanya standar minimum. Makanya jangan ada yang bertanya, kalau saya panen sekian itu saya memberi berapa? Wes repot ngitung 10% repot. Sekarang kalau Bapak Ibu jemaat sudah menjadi murid Kristus, melakukan perintah Tuhan, ya wis saikhlasmu kasihkan berapa. Amin. Amin. Terakhir, ya, ini loh. Jadi itu yang kita lakukan sebagai murid berstandar Kristus. Dibaptis, kemudian menjalankan perintah, kelihatannya sederhana. Yang terakhir ini, kalau kita sudah menjadi murid yang berstandar Kristus, itu bukan hanya mengenal Kristus. Tetapi apa? Disertai Tuhan sampai akhir zaman. Nah ini amanatnya Tuhan Yesus itu. Nah kita buka di dalam Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Ya. Yesus menjanjikan penghibur. Saya bacakan kepada jemaat. Jikalau kamu mengasihi aku, ingat ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Tadi yang level 2 tadi ya. Jadi sudah dijalankan perintahnya. Aku akan meminta kepada Bapa. Ini loh Tuhan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini loh. Jadi kalau kita sudah dibaptis menjalankan perintah Tuhan, Tuhan sendiri yang memintakan. Jadi tidak hanya sekedar mengenal Yesus. Saya banyak kenalan, ya hanya cukup kenalan. Ketika saya minta duit ya tunggu dulu. Tapi tidak seperti Tuhan Yesus. Kalau engkau benar-benar mengenal aku, melakukan perintahku, tak jaluk nih. Saya mintakan kepada Tuhan. Apa roh penolong? Ini loh yang pertama. Roh penolong ini, jadi kalau disertai Tuhan Yesus, roh penolong ini adalah yang menolong di dalam kehidupanmu. Yang miskin itu akan dicukupkan, yang lemah akan dikuatkan, yang di dalam sakitan akan disembuhkan, ditolong. Ini loh. Ya. Jadi kalau sebagai murid yang berstandar Kristus demikian, pasti. Seperti tadi saya katakan, di awal saya dituntun oleh ibu guru, dijemput ibu guru. Nah kalau saya jatuh, sayang ibu guru
angkat dan ditambah nilai. Ini ibu guru saya. Dan puji Tuhan, walaupun 5 tahun sudah boleh sekolah, saya kecepatan sekolahnya. Amin, puji Tuhan. Nah ini kembali ke sini. Ya, jadi ketika kita sudah menjadi murid Yesus, dibaptis, kemudian menjalankan perintah Tuhan, inilah diberikan roh penolong. Supaya ia menyertai kamu menyertai selama-lamanya loh ya. Jadi kalau hidupnya 80 tahun ya disertai. Ya setelah itu karena diangkat di surga. Kemudian yang hidupnya 50 tahun, 60 tahun ya udah disertai. Itu. Nah kemudian ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan kembali kepadamu. Yang kedua, dari disertai Yesus ini, kalau tadi disediakan penolong, diberikan roh kebenaran. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seseorang yang disertai oleh Roh Kudus, itu bukan orang yang berdoa keselio lidah. Awal apa tak karena senara lama kasar. Tidak itu. Itu adalah tanda awal seseorang dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi yang terpenting ini, ciri-cirinya kalau orang disertai Roh Kudus itu ada roh kebenaran. Nek arep ngelek-elek kancane, enek sing ngilik nih. Ada yang mengingatkan. Tidak tega untuk menghina temannya, tidak tega untuk menjelek-jelekkan. Ya. Pepatah Jawa itu mengatakan meluruk tanpa bolok, menang tanpa ngasorake. Lakukan segala sesuatu itu tidak perlu dengan rame-rame demo, ya toh. Tetapi lakukanlah dengan sendiri, dengan tanggung jawab sendiri. Nah, menang tanpa ngasorake. Ingin mencapai sesuatu jangan merendahkan yang lain, menjelek-jelekan yang lain, itu kuno. Nah, orang di dalam Kristus tidak seperti itu. Karena ada roh kebenaran. Jadi roh kebenaran itu akan mengintili itu mengikuti saudara. Saya ini kadang-kadang bahasa Jermannya keluar mengintili itu karena mengikuti terus. Ya, jadi bahasa Indonesia ini kadang-kadang kurang ada mengintili ya. Jadi roh kebenaran itu akan mengikuti terus untuk mengingatkan jangan. Jadi kalau orang disertai Roh Kudus untuk berbuat tidak baik itu tidak tega. Tapi kalau ada jemaat sik mentoloan, ya berarti enggak duwe Roh Kudus, maaf ya. Saya bukan menghakimi itu, tetapi ini ciri-cirinya begitu. Ya, puji Tuhan. Jadi itu yang dilakukan murid Tuhan Yesus. Ada pengendalinya. Maka ada setelah itu kalau memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan seterusnya sampai yang terakhir itu ada pengendalian diri, ini roh kebenaran. Maka kalau ada jemaat, ada orang yang mengaku murid Kristus tidak bisa mengendalikan diri, ya ini kira-kira apa? Ya. Nah, jemaat renungkan sendiri, introspeksi. Jangan sampai murid tidak berstandar Kristus, tidak memiliki roh kebenaran. Ya. Kemudian ayat yang ke-26 saya loncat dari Yohanes 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini 3 hal yang saya ambil untuk menguatkan ciri-ciri murid yang berstandar Kristus. Jadi yang terakhir ini murid yang berstandar Kristus itu standarnya adalah disertai oleh Tuhan Yesus, tidak hanya mengenal Yesus. Ya, jemaat mulai berubah. Jangan hanya proses mengenal Yesus secara pribadi, intim dengan Yesus, jangan. Tetapi Yesus yang menyertai kita. Karena apa? Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Nah ini. Jadi kita harus disertai oleh Tuhan Yesus. Maka disediakan oleh roh penghibur. Nah, roh penghibur itu apa tugasnya? Mengajar dan
mengingatkan semua perkataan Kristus. Amin ya. Jadi mengajar dan mengingatkan semua perkataan Kristus. Nah, makanya kalau ada jemaat yang hafal firman Tuhan, senang baca firman Tuhan, pasti memiliki roh ini. Ya. Nah, kalau ada jemaat kemudian di gereja cuman tunduk, kemudian jempolnya yang kutak-kutik, pulang ditanyain apa firmannya enggak tahu, siapa yang khotbah enggak tahu, ya ini dia tidak ada roh kudus. Nah, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada malam hari ini melalui firman Tuhan ini saya berharap kepada jemaat ini jangan hanya mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Hari Minggu, hari Rabu itu adalah pertemuan ibadah, tetapi ibadah itu dilakukan oleh setiap orang secara pribadi, lepas pribadi, setiap hari. Tidak hanya hari Sabat perhentian, tetapi yang namanya ibadah itu adalah setiap hari. Oleh karena itu, sediakan dirimu untuk menjadi murid Yesus. Kemudian ikutilah program-program gereja itu. Nah, saya berharap setelah ini gereja akan semakin inten ya. Yang sudah memuridkan mulai inten. Ada kelas 18 sampai 20 tahun misalkan, kelas 18 sampai 30 tahun, kelas pengusaha, kelas apa. Sediakan itu. Sehingga pejabat-pejabat yang ada di gereja ini bermanfaat. Jangan sampai gereja hanya memanfaatkan pejabatnya itu manakala hari Minggu untuk khotbah tok. Sungguh-sungguh merugilah gereja Betel ini mentahbiskan pejabat. Amin. Nah, ini juga saya sampaikan kepada Pak Gembala yang terkasih bahwa mari kita bersama-sama maju gereja Betel Indonesia ini semakin membumi, semakin mengakar dengan pengajaran-pengajaran yang dari Kristus. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kira firman Tuhan pada malam hari ini sampai di sini. Karena kasih Kristus, ampuni kami tetap juga manusia biasa, tetapi kiranya Tuhan yang memberikan roh ini yang akan menyertai kita. Mari kita menyiapkan diri untuk menjadi murid Kristus, murid yang berstandar Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Syukur dan terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu kepada kami. Engkau selalu mengingatkan kami. Ampuni kami Tuhan, kami yang belum menjadi murid Engkau yang berstandar seperti Engkau. Firman-Mu sangat membukakan hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami berjumpa untuk setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan roh yang daripadamu. Biarlah mereka mulai terbuka hatinya untuk membuka dirinya, untuk siap dimuridkan dan siap menjadi murid Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh menerima kasih yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Allah menyertai jemaat sekalian. Dan kuat kuasa Roh Kudus selalu memberkati jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.